Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, hari ini baru saja adalah waktu ataupun momen yang luar biasa bagi kita semuanya, Cak. Momen bersejarah tentunya karena pada race kali ini membuktikan Veda Ega Pratama adalah pembalap yang memang luar biasa bertalenta. Teman-teman, hari ini Veda bahkan menorehkan all-time best race record di Brno, Ceko, Cak. Jadi memang kalau kita lihat dari lap time-nya, Veda ini bahkan mampu menumbangkan lap time yang ditorehkan oleh pembalap sebelumnya, Rueda tentunya di 2025, dan ini membuat kita melek, mata kita melek, Cak, bahwa Veda hari ini luar biasa, Cak. Bahkan ketika IWB coba untuk melihat datanya pada saat race hari ini, teman-teman, Veda mampu menjadi pembalap yang hanya satu-satunya pembalap Honda yang masih race hingga terakhir yang tembus di 2 menit 04 detik. Ini luar biasa teman-teman semuanya, ini fantastiko, apalagi Veda start dari posisi 20 itu adalah suatu kebanggaan kita semuanya karena Veda mampu finish di posisi kelima dengan lap time yang luar biasa dengan gap yang sangat tipis yakni 0,9 detik dibandingkan dengan Hakim Danis. Teman-teman, kita juga berikan congratulations buat Hakim yang menjadi pembalap Malaysia Moto3 kedua yang mampu menjadi pemenang di Moto3 setelah pembalap Malaysia di 2016 lewat Khairul Idham, Cak. Saat itu Khairul Idham memenangkan race ya di GP Jerman dan itu 2016, dan sekarang satu dekade setelah itu Hakim Danis menjadi pembalap Malaysia kedua yang menjadi pemenang di Moto3. Hari ini bukannya kita mengecilkan Hakim Danis, bukan, Cak. Hakim luar biasa, tapi juga teman-teman kita harus akui bahwa memang saat ini KTM khususnya ya motor Hakim ini memang semakin improve dan yang kita perhatikan secara garis besar sektor per sektor kita harus akui KTM memang sangat kuat dan hanya Veda, Cak, pembalap Honda yang mampu nempel pack atau grup KTM. Saat ini nggak ada Veda, Mas, maka Honda hanya bisa mengisi pack kedua dan itu pun jaraknya 10 detikan. Ini adalah tanda dan juga bukti bagi kita semuanya betapa kuatnya Veda dan betapa bikin jantungannya Veda Ega Pratama, Mas. Nah, teman-teman semuanya, kasih informasi buat sampean bahwa hari ini memang race menegangkan sekali, Cak. IWB sampai nggak bisa diganggu, Mas. Ono sing ngomong, ono sing manggil IWB. Entar dulu, seto, nonton disek. Jantungan tenan, bener-bener hari ini kita tegang sekali. Kita nggak pernah menyangka Veda pada saat start langsung melesat dari 20 ke 11. Dilanjutkan pada setelahnya ya, langsung merangsek ke 7. Dan pada puncaknya kita melihat Veda mampu bahkan merangsek di posisi 4. Itu tentu adalah sebuah raihan yang kita harus berikan acungan jempol. Bagaimana controlling motornya, bagaimana motornya yang memang berbeda, sedikit berbeda dibandingkan dengan KTM tentunya. Tapi saya harus tahu bahwa yang menorehkan fastest lap each rider-nya ternyata adalah Veda dengan NSF 250 RW. Artinya apa, Cak? Artinya secara pace motor Veda nggak kalah, dan bahkan kalau kita perhatikan hanya Veda, Cak, dari semua pembalap yang ada di sana kecuali O'Gorman ya, yang memang terjungkal ya teman-teman semuanya, yang menorehkan 2 menit 04 detik dan tidak ada satupun pembalap KTM yang mampu menembus waktu tersebut. Jadi kalau kita lihat dari sana, Mas, seperti memang Veda seandainya tidak start di posisi 20, teman-teman, IWB sangat yakin Veda akan mampu menembus di posisi mungkin 1, 2, 3 atau podium. Yang pasti saya top 3, karena kenapa? Dengan posisi ke belakang pastinya akan ada sesuatu yang digadaikan. Di mana Veda harus memaintain bannya dengan sangat kuat karena dia nge-push banget di awal. Dan itu pasti membuat konsumsi ban akan lebih boros dibandingkan dengan biasanya. Nah teman-teman, mungkin mohon maaf kalau IWB agak berisik ya, lagi hujan teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita akan berikan kesampaian penjabaran yang jelas buat sampean semuanya biar tahu nih seperti apa hari ini dan bagaimana dengan Veda Ega. Dan teman-teman, inilah penjabaran IWB kenapa Veda luar biasa, kenapa Veda memang gila, Mas, kentir tenan. Dan inilah penjabaran IWB race Ceko Brno yang membuat Veda mampu finish kelima pada race hari ini. Sama intip saja di sini, Kang Mas. Nah, Kang Bro sekalian, inilah hasil race baru saja Brno Ceko yang membuat kita tercengang, terbelalak, Mas. IWB sudah share ke sampean sebelumnya bagaimana kekuatan Veda pada saat start di awal, dan memang teman-teman Veda adalah pembalap yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan posisi. Akan tetapi, Cak, tetap Kang Mas ya, dengan dia berusaha keras dari belakang tentunya akan kehilangan waktu dan juga tentunya akan membuat konsumsi dari ban lebih boros dibandingkan dengan sebelumnya atau biasanya. Tapi ternyata, Cak, manajemen ban yang dilakukan oleh Veda luar biasa. Nah,
Teman-teman, hari ini bagaimana kita lihat bahwa Hakim Danis menjadi kebanggaan Malaysia dan juga tentunya kita berikan acungan jempol dan congratulations buat Hakim yang secara kecepatan dari hari pertama free practice memang fantastis. Dia adalah pembalap yang menguasai hampir semua sektor. Akan tetapi Samin harus tahu bahwa ternyata hari ini Veda walaupun nongkrong di posisi kelima finishnya, tapi dia menyapu bersih mayoritas sektor dan ini membuat kita tercengang, Cak. Nah, informasi buat sampean ground hari ini mungkin sedikit lebih dingin dibandingkan dengan kemarin, Cak, yang mencapai 49 derajat Celcius. Hari ini start untuk race ternyata 43 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 44% dengan dry pastinya kondisi lintasan dan untuk cuacanya clear. Nah, teman-teman, Hakim Danis menjadi penguasa atau menang di race Brno lewat ya tentunya ya dengan cara cerdik menerobos masuk dan menggunakan kesempatan ketika Gilles melakukan kesalahan dengan menabrak Uriarte. Dan ini membuat Hakim yang sebenarnya di posisi ketiga bisa langsung nyusup dan itu membuat akhirnya Hakim tidak terkejar oleh Uriarte dan Gilles. Dan teman-teman, memang di sini, Cak, kita sudah pastikan kesampaian bagaimana dominasi KTM ini tidak bisa kita pandang remeh. Akan tetapi, Mas, kita betul-betul nggak menyangka satu-satunya pembalap Honda, the only one, Cak, pembalap merah putih, Veda Ega Pratama, Mas, asal Gunung Kidul, bikin jantungan, Cak. Jadi teman-teman semuanya, Veda yang menjadi pembalap terbaik Honda kali ini bahkan mampu mengikuti pace mereka. Jadi betul-betul mengancam sebenarnya Veda, Cak. Akan tetapi memang harus kita akui di beberapa tikungan dia sudah on limit, Cak. Kita tangkap demikian, Kang Mas, ya, bagaimana Veda nempel Almansa, kemudian beberapa kali juga menusuk dan bahkan sempat juga naik di posisi keempat. Dan akhirnya, Cak, Veda finish posisi kelima dengan jarak 0,9 detik. Ini betul-betul luar biasa, ini nggak pernah IWB bayangkan mengingat kemarin time attacking Veda lebih lambat 1 detik dibandingkan bahkan dengan Almansa, Cak. Akan tetapi race hari ini menunjukkan kualitas dan juga kelas dari Veda yang bisa kita katakan master class dengan motor yang notabene, Cak, dikatakan sedikit kalah dibandingkan dengan KTM. Akan tetapi Veda menunjukkan kekuatannya, ketajamannya. Bahkan, Cak, Carpe hari ini kalah dengan Veda pada saat last corner. Dan teman-teman, yang menjadi salah satu kebanggaan kita adalah pack keduanya, Cak. Pack kedua yang notabene adalah pembalap bagus semuanya, akan tetapi tidak mampu mengikuti pack depan yang diisi 5 pembalap, mungkin 6 pembalap ya, yakni Danis, Uriarte, Gilles, Almansa, Pratama, Carpe, yang mana mereka ini secara pace tidak bisa dijabanin oleh pack kedua. Dan lihat, Cak, ya, bagaimana gap antara Morelli dan juga Hakim Danis ya, mencapai 10 detik. Dan ini adalah gambaran kesamaan semuanya. Kalau kita lihat kalkulasi secara garis lurus, maka bisa kita lihat lap time dari gapnya ya, Carpe dan Morelli mencapai 9 detik. Dan ini tentu jauh banget, Cak. Nah, 8 Kelso adalah pembalap Honda terbaik kedua, Cak, setelah Veda. Kemudian Ogden dan juga Perone 11, Bertele, Cruises ya, teman-teman semuanya. Dan bahkan bisa kita lihat bagaimana Honda yang memang benar-benar berusaha mengejar keras, meminta korban, di mana kita lihat di sini ya, O'Gorman tidak mampu mempertahankan kecepatannya dan dia pun high side, tanda bahwa memang pembalap Honda nge-push super hard untuk mencoba mengejar pasukan KTM. Nah, ini adalah gambaran sekilas, tapi IWB ingin tunjukkan kesampaian seperti biasa, bagaimana untuk timnya biar jelas padang jinglang, Mas. Dan ini dia klasifikasi hari ini, teman-teman semuanya. Yes, ini dia, Cak. Jadi klasifikasi setelah 16 lap atau setara dengan 86,4 km, di mana akhirnya Hakim Danis menjadi penguasa, Brian kedua, Gilles ketiga, 4 Almansa, dan semuanya adalah pasukan KTM. Akan tetapi ada satu pembalap Honda tidak mau menyerah dengan kekuatan KTM, di mana Veda pun beberapa kali nusuk, dan teman-teman, Veda hanya terpaut 0,9 detik dibandingkan dengan Hakim. Dan kita lihat di sini bahwa Veda mampu mengalahkan Carpe pada last corner. Sementara di sini, Cak, sampai melihat bagaimana sekelas Fernandes Leopard Racing juga tidak mampu berbuat banyak, Cak. Bahkan hari ini Adrian Fernandes hanya nangkring di posisi finish ke-14, Cak, dengan gap mencapai 12 detik. Sementara itu kita lihat juga sekelas Spini pun ya tidak mampu berbuat banyak, sama ya, Cak, ya, dengan posisi 16. Dan teman-teman bisa lihat di sini Jen Mitani sebagai satu tim, the same bike, the same weapon, hanya mampu nongkrong di posisi ke-19 dengan gap, gapnya gila, Cak, 26,6 detik, Mas. Gila ya. Apakah IWB berlebihan dengan memuji Veda, Mas? Nah, ini dia yang IWB ingin tekankan dan ingin share kesampaian bagaimana Veda secara lap time-nya. Kita akan tunjukkan kesampaian data lainnya yang bikin sampean pasti akan bangga, Mas. Nah, ini dia, Cak. Fastest lap each rider, Mas. Yes, ini adalah bukti buat sampean semuanya, Mas, bahwa Veda tidak hanya kencang.
Bagaimana tidak, Cak? Melesat dari posisi 20. Veda Pratama mungkin bisa menang sebenarnya kalau tidak start di posisi ke-20, Cak. Kenapa? Karena Veda pace-nya gila, Mas. Fantastic, amazing, di mana Veda Pratama Honda Tim Asia menorehkan best lap di 2 menit 04.524 detik. Mas, ini ditorehkan Veda pada lap keempat, Cak. Artinya ini adalah lap di mana Veda sedang mengejar pasukan depan dan komentator MotoGP mereka surprise dengan pace Veda. Dan teman-teman bisa lihat di sini Veda menorehkan best lap 2.04.524 detik dan hanya O'Gorman yang crash hari ini yang mampu jabanin, itu pun dengan gap yang ya hampir kita katakan setengah detik. Jadi artinya Veda satu-satunya pembalap hari ini dengan best record 2 menit 04.524 detik. Kiles pun dia nggak mampu, Cak. Kiles yang menjadi penguasa kemarin dan hari ini juga sangat kuat sekali, ternyata menorehkan best lap-nya di 2 menit 05. Jadi tembok 04 hanya Veda dan O'Gorman yang menorehkan, itu pun Gorman crash hari ini, Cak. Karena memang on limit dan Veda mampu mengatur semuanya dengan sangat luar biasa. Kita lihat di sini ya, Gorman, kemudian Kiles ketiga, Almansa keempat. Bahkan Hakim Danis pun hanya menorehkan best lap di 2 menit 05.146 detik yang bisa kita simpulkan bahwa Veda pantas hari ini untuk menang jika saja Veda tidak tercecer dari start ke belakang, Cak. Ya, teman-teman, memang race is race ya. Kita harus berikan acungan jempol tetap ya kepada Veda. Walaupun kita tetap berharap seandainya tidak ada yang namanya penalti, mungkin Veda akan mampu mengirit bannya. Dan teman-teman, memang hari ini adalah momen krusial karena Veda hari ini menggunakan ban yang berbeda. Nah, kita akan bahas nantinya, Cak ya. Nah, teman-teman, dari sini, Cak, kita lihat Jen Mitani sebagai satu tim, The Same Bike, The Same Weapon pun lebih lambat 1,9 detik dibandingkan dengan Veda. Jadi memang sangat lambat sekali, Mas ya. Ini adalah bukti bagaimana talenta pembalap Gunung Kidul ini yang tidak boleh kita pandang remeh. Nah, sekarang Saman bertanya ke IWB, bener nggak sih, Cak, IWB memang ini adalah best recordnya Veda ini, Cak, buktinya, Cak. Nah, jadi Mas, tidak ada rahasia di antara kita, Cak. Ini adalah data yang belum diupdate oleh MotoGP. Dan teman-teman, sampean harus tahu bahwa untuk Moto3 all time record itu dikuasai oleh Pini, Cak, yang menggunakan mesin KTM di tahun lalu, Cak. Dan itu pun ditorehkan dengan 2 menit 05.019 detik. Sementara untuk best race lap dikuasai oleh Rueda tahun kemarin juga dengan KTM di 2 menit 05.454 detik. Sementara hari ini, Cak, Veda menorehkan waktu 2 menit 04.524 detik. Ini race, Mas, bukan kualifikasi. Jadi teman-teman, hari ini memang Veda menggunakan ban SC2 yang lebih keras dibandingkan dengan biasanya, yang biasanya menggunakan tipe ban soft. Dari sini Kang Mas bisa kita lihat seperti apa analisis lapnya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman semuanya ini ya, gambar bersama semuanya bagaimana Veda menorehkan 2 menit 04.524 detik itu pada lap keempat ini, Mas ya. Jadi pada saat dia mengejar grup atau pack depan, ketika dia dari posisi 20 yang langsung merangsek di posisi ke-11, kemudian dia naik lagi posisi 7, ini adalah bukti bagaimana Veda satu-satunya pembalap yang memang luar biasa. Bisa memperhatikan aja di sini, David Almansa pun tidak ada 2 menit 04 sama sekali. Ya, kemudian juga kita lihat di sini Brand Urerte sama, Cak, nggak ada 2 menit 04, Cak. Jadi kalau kita lihat juga Hakim Dani sama, rata-rata di 2 menit 05. Tapi the only one, kecuali O'Gorman ya yang crash, the only one rider yang menorehkan 2 menit 04 hanya Veda Ega Pratama, Mas. Ini ya teman-teman semuanya bukti buat sampean. Jadi ini adalah sequence fastest lap yang mana pada pertama yang menorehkan fastest lap-nya adalah Kiles di 2 menit 05, akan tetapi ditekuk oleh Almansa pada lap kedua, kemudian ditekuk oleh Hakim Danis pada lap kedua kembali dengan 2 menit 05.167. Lalu pada lap kedua juga O'Gorman menorehkan best lap-nya, akan tetapi pada lap keempat semua lap time yang best recordnya ini, Cak, yang best lap-nya ini tumbang oleh Veda pada lap keempat dengan 2 menit 04.524 detik dan tidak ada satupun pembalap setelahnya yang mampu menumbangkannya. Veda bisa memaintain speednya rata-rata di 156,2 km per jam atau lebih tinggi dibandingkan para rival yang berada di kisaran 155 km per jam. Ini adalah data dan bukti ya, jadi tidak hanya ngemeng, Mas, kita bukti bahwa memang Veda luar biasa. Ini adalah data klasemen sementara di mana Veda ternyata masih nongkrong di posisi ke-6. Quiles tetap menjadi penguasa dengan 186, disusul Carpe, Uriarte ketiga, Almansa ke-4, Morelli kelima, Pratama Veda ke-6 dengan 82 poin, dan terpaut memang dari Morelli sekitar 4 poinan, Cak. Sementara Hakim ternyata melesat gara-gara hari ini nomor 1. Hakim nongkrong di posisi ke-7, kompetisi bagus, jadi kita lihat seperti apa, karena Hakim memang didukung oleh motornya yang luar biasa kencang. Kita juga mendapatkan konfirmasi hari ini bahwa Hakim secara confidence itu memang sangat tinggi sekali. Dia bilang, I'm confident with my bike. Dia bilang gitu tadi ya. Oke, kita lanjut ke Perone ke-8, Munoz ke-9, kemudian Pini 10,
Dan finally, Cak, kita lihat di sini ya, paling terakhir adalah Nicola ya, jadi Carraro Nicola dan Zen Mitani nongkrong di posisi ke-25 untuk klasemen sementara. Sementara itu kita lihat untuk KTM menjadi penguasa tak terbendung ya, 220 poinnya, konstruktor Honda kedua dengan 120, dan penguasa untuk tim LCF Moto ketiga Liqui Moly dan 4 Red Bull KTM, sementara 5 Level Up MTA ya, kemudian ke-6 Ion Credit dan tim Honda Asia Cak ya dengan 7 yang disumbang oleh Veda mayoritas, dan 8 Green Power, Leopard Racing 9 ya, jadi benar-benar terpuruk, GRYD Racing 10, Squadro Corse 11, dan Rivacool Snipers Team 12, dan Code Motorsport ke-13. Ini informasi buat sampean. Nah, Kang Mas, wes padang jinglang terang benderang ya. Jadi nggak ada rahasia di antara kita, semuanya Ibu sudah jabarkan dari A sampai Z. Dan dari sana teman-teman semuanya, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa fix Veda adalah pembalap yang memang berbeda dari biasanya. Ya teman-teman, kita Indonesia saat ini sedang berjuang tentunya. Sama tahu sendiri bahwa secara garis besar ya, penjenjangan balap di tanah air memang secara serius ya, kita katakan demikian, baru 5 tahunan ke belakang. Kita mendapatkan sirkuit Mandalika, itu momen yang paling penting sekali, sirkuit internasional, dan di sana pula AHRT dan juga Astra Honda yang begitu sangat fokus untuk menggembleng para pembalap merah putih menuju ke dunia, ke Ghost to MotoGP lah Cak bahasanya ya. Sementara Malaysia memang sudah cukup lama Cak, dengan adanya Sepang Malaysia dan penjenjangan mereka memang sudah ya nggak baru-baru banget, sehingga lahirlah para pembalap sampai ke Moto2 dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah challenge kita untuk membawa pembalap merah putih sampai ke MotoGP Pak Cak ya. Jadi teman-teman, ini adalah challenge kita, ini adalah salah satu mimpi kita untuk membawa pembalap merah putih Indonesia menuju ke MotoGP. Dan tentu saja nama-nama seperti Veda, Ramadipa, itu adalah nama-nama yang berpotensi ke sana. Nah, teman-teman, sekali lagi WP katakan Veda hari ini masterclass. Ini membuktikan Veda memang mengontrol semuanya dengan sangat baik. Motornya dikontrol dengan sangat baik. Dan teman-teman harus tahu, hari ini Veda menggunakan tipe ban yang berbeda dari biasanya. Yang senangannya kan soft-soft nih, Cak. Jadi SC1, tapi hari ini Veda dengan kondisi aspal yang memang tidak dingin-dingin amat dan juga fast corner teman-teman, apalagi kita tahu bahwa jarak untuk balapannya 5,4 km dengan komposisi tikungan 14 ya, tentunya ini akan menguras tenaga dan itu membuat Veda terpaksa menggunakan ban yang cocok dirasakan oleh dia adalah tipe ban SC2 C2 atau ya lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya atau biasanya, dan itu membuat Veda mampu menguntit para pembalap KTM di sana. Kenapa biasanya atau mayoritas Veda di sirkuit-sirkuit lainnya menggunakan ban SC1 C1? Nah, memang jawabannya adalah ini tergantung dari sirkuitnya, Cak. Layout sirkuit yang stop and go rata-rata memang pasukan Honda menggunakan tipe ban yang lunak. Sementara dengan fast corner seperti Brno Ceko ini, maka mereka lebih aman untuk menggunakan tipe medium. Karena kenapa? Ya, dengan kondisi yang tidak banyak hard braking, maka rata-rata pasukan Honda akan menggunakan tipe yang medium. Dan ternyata Cak, hari ini terbukti, walaupun Veda kita lihat sudah struggle sedikit ya teman-teman, karena kita lihat dia coba ditekan oleh Uriarte, kemudian juga sempat lagi dipaksa oleh Carpe dan sebagainya, tapi ternyata kita lihat Veda masih mampu tetap menguntit pasukan pack depan ini, dan akhirnya bisa kita simpulkan Veda memang spesial, Veda istimewa, Veda menunjukkan kelasnya, Veda menunjukkan bahwa dia mampu bertarung dengan motor yang berbeda dengan para pasukan KTM. Veda mampu bertarung melawan Hakim Danis, Uriarte, Kiles, Almansa, dan Carpe. Tentunya ini adalah sebuah kondisi dan juga sebuah prestasi yang WB harus berikan acungan jempol, Mas. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan hari ini adalah, jujur ya, kalau Danis atau Hakim Danis merangsek dan juga juara, jujur IWB nggak surprise. Karena kenapa? Pace dari pembalap Malaysia ini dari awal sudah sangat kuat sekali. Dari free practice pertama hingga Sabtu dan kualifikasi, rata-rata memang semua sektor dibabat oleh Hakim. Kita lihat dari sektor 1, 2, 3, itu semuanya dibabat oleh Hakim. Akan tetapi masalahnya adalah, ini terjadi pada Veda Pratama, yang mana Veda ini kesulitan sekali, Cak. Pada hari pertama sudah struggle. Sepertinya memang Veda nggak memiliki feeling di awal. Bahkan pada free practice ketiga pun Veda terlempar ke 22. Akan tetapi kok bisa pada saat race Veda merangsek di posisi ke-5. Bahkan gapnya pun hanya 0,9 detik. Jadi seperti dibalik aja oleh Veda. Sandy Rider, pembalap yang tidak peduli dengan posisi pada saat start. Pembalap yang menorehkan best time race record. Dan itu dicatat oleh MotoGP hari ini, Cak. Ya teman-teman, itu Cak, mungkin informasi sekilas buat semuanya
tentang sepak terjang Veda Eka Pratama yang membuat kita jantungan, yang membuat kita dag-digduk Mas, dan memberikan gambaran ke kita semuanya masterclass dari Veda. Semoga saja next ya pembalap ini akan mendapatkan motor yang improve lagi ya teman-teman. Honda akan mencoba nge-push lagi supaya motor NSR 250 RW bisa nempel para KTM. Dan sepertinya sekarang pun sudah oke ya. Akan tetapi memang secara umum sektor per sektor Honda harus mencoba untuk nge-push lagi supaya Veda mampu mengejar pasukan KTM ya. Teman-teman itu Cak mungkin informasi buat semuanya. Kesimpulannya adalah Veda Jus Gandos mantap sekali. Sekarang sama komen di bawah Cak, apakah sama juga jantungan seperti IWP pada saat nonton race tadi? Dan seperti biasa kalau teman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Jolili Kang Mas sama sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.